Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini Cipta kedatangan tamu dari SMK Bakti Mulia Pare, Kabupaten Kediri. Nah, teman-teman udah penasaran dengan kegiatan kita hari ini? Yuk, ikuti keseruannya. Straight killer, rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi, kami siap beraksi. Bagi yang terhormat Bapak Alfianto Cahyono, SEMAK CTT, sebagai Direktur PT Cipta Sarana Cendekia, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan juga Ibu Elok Erni Rahayu SPD sebagai Kepala Konsentrasi Keahlian Akuntansi dari SMK Bakti Mulia Pare, serta peserta kunjungan industri pada hari ini yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua bisa berkumpul pada acara kunjungan industri pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Berikutnya, untuk memulai acara pembukaan pada hari ini, mari kita buka acara kunjungan industri pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Untuk berikutnya adalah sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan dari SMK Bakti Mulia Pare. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Elok Erni Rahayu SPD sebagai Kepala Konsentrasi Keahlian Akuntansi. Kepada Ibu Elok, disilakan. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini Kamis tanggal 15 Mei 2025 kita rombongan dari SMK Bakti Mulia Pare dapat melaksanakan kegiatan kunjungan industri di PT Cipta Sarana Cendekia. Sebelumnya saya mewakili dari sekolah mohon maaf ada keterlambatan karena ternyata anak-anak kami tidak terbiasa perjalanan menuju ke Malang, akhirnya tadi ada sempat istirahat. Mohon maaf Nah, selanjutnya kami mengucapkan terima kasih atas sambutan dari PT Cipta Sarana Cendekia yang begitu hangat dan luar biasa. Saya juga terima kasih sudah diberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan kunjungan industri. Nah, kunjungan industri merupakan kegiatan tahunan dari sekolah kami yang tujuannya biar anak-anak kami mengerti bagaimana dunia industri atau usaha sebenarnya. Biar yang biasanya kita belajar secara teori di sekolah, nah, mungkin hari ini kita bisa melihat secara langsung bagaimana proses atau cara kerja atau penerapan dari K3LH yang mungkin nanti kita bisa secara langsung melihat. Nah, penerapan dari teori yang kami ajarkan selama ini. Semoga dengan kunjungan industri ini anak-anak kami jadi termotivasi untuk nantinya jadi lebih giat belajar dan nantinya bisa ke jenjang berikutnya sebagai bekal sedikit ilmu untuk mengetahui sebenarnya dunia industri bagaimana. Baik, untuk sambutan berikutnya yaitu sambutan dari Direktur PT Cipta Sarana Cendekia kepada Bapak Alfianto Cahyono SEMAK CTT sekaligus membuka kegiatan kunjungan industri pada pagi hari ini. Kepada beliau disilakan. Untuk adik-adik dari SMK Bakti Mulia Pare, ya 58 jiwa yang tersesat. Apalagi kalau lihat yang depan-depan ini loh, Mas tadi dibilang sama Miss Emis, jadi salah jurusan gitu. Yang ini belok dulu.
Nah, paling dia langsung senyumnya itu paling menggambarkan aku gitu. Jadi ada 58 jiwa ini yang kebingungan. Hari ini nanti kita akan banyak ngobrol sama sharing. Jadi saya ucapkan selamat datang di kantor kami, di lembaga kami, di Cipta Sarana Cendekia atau yang biasa disebut Rumah SMK. Ya, kamu dikasih tugas nggak? Datang sini dikasih tugas, disuruh nyatet, disuruh bikin laporan. Gampang nanti tak kasih bahannya ya. Tinggal kamu buat nyusul. Kalian cuma perlu dengerin aja. Saya kasihan lihat mukamu. Kayak baru turun bis terus saya nggak tahu apa yang terjadi selama kalian perjalanan, tapi melihat wajahmu itu kayak sudah nggak mentolong mau nyuruh kalian nyatet gitu. Jadi nanti silakan diikuti aja kegiatannya, bahan insya Allah akan kita kasih gitu ya. Yang penting di sini nanti kamu banyakin dengerin, banyakin tanya, karena itu nanti yang akan buat kalian beda satu sama lain. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then CSC ini berdiri dengan bentuk format PT itu mulai tahun 2017. Tapi sebelumnya usaha ini sudah kita jalankan sejak tahun 95. Ya, Bapak Ibu belum kepikiran sama ada. Kita sudah bikin kantor. Dari tahun 95 kita kerjasama. Dulu awalnya founding fathernya Bapak Dr. Andes Agus Sambodo, SHMSAPKB itu berprofesi sebagai akuntan publik sama konsultan pajak. Lalu di satu momen bekerja sama dengan beberapa SMK di Jawa Timur, beliau merasa ada keresahan dan kasihan sama anak SMK karena apa yang dipelajari di sekolah itu nggak kepake sama sekali di dunia industri. Jadi percepatannya apa yang kamu pelajari di sekolah itu kalah cepat 3-5 tahun dengan apa yang berjalan di industri. Di sini nggak ada anak PKL job desk-nya sebagaimana macamnya anak akuntansi pada umumnya, yaitu fotokopi sama model kopi. Ya, dilarang di sini karena sudah ada sendiri bagian untuk fotokopi sama model kopi. Kamu kesini datang untuk belajar, jadi kita kasih kalian ilmu sebanyak-banyak ya, sama pengalaman. Kalau PKL kayak gitu. Makanya kenapa kita disebut rumah SMK, karena yaitu ratusan biasanya. Kamu pengen cepet cari kerja nggak? Pengen cepet cari kerja? Pengen? Maka pintu pertama kamu mencari pekerjaan itu bukan ketika kamu terima SKL atau ijazahnya. Nun sewu, amit sewu, bodoh kamu kalau misalkan kamu melamar kerja kamu nungguin itu. Saya selalu bilang, segoblok-gobloknya anak SMK itu adalah anak SMK yang pengen kerja, tapi baru ngelamar kerja ketika dapat surat kelulusan atau ijazahnya. Terus itu tak goblok-gobloknya arek saya bilang. Kenapa? Itu ibarat you mau pergi naik kereta, ya, kamu tahu tanggal berapa aja kereta itu penuh dan orang ngantri, kamu malah ikutan beli di situ. Padahal kalau kamu berangkat beberapa hari sebelumnya, kosong, terus jelas masuknya, dan sampai tujuan lebih cepat. Prinsipnya itu. Kenapa kamu saya suruh tadi bikin lamaran kerja sama bikin CV? Sanggupmu ketika kamu berangkat PKL nanti adalah minimal kalian sudah punya lamaran kerja sama kurikulum vitae. Gunanya itu untuk apa? Supaya kamu bisa menggunakan jurus orang dalam. Saya itu sudah usung tenaga dalam. Masih kamu punya tenaga dalam 10 macam. Uangnya lurik di Indonesia yang sekarang. Tapi kalau kamu punya orang dalam 10 aja, jaminan urip. Ya. Jadi lihat gimana caranya? Pulang dari sini, kamu bikin lamaran kerja, serapi mungkin. Kan gampang itu ya. Kalau sudah kosongin bagian identitas tempat yang kamu lamar. Jadi kapanpun nanti kamu butuh tinggal ngisi. Sudah nggak repot bikin lagi. Itu udah selesai. Kamu checklist persiapan kerja. 2, kenapa kamu saya minta bikin CV sekarang? Dengan kamu bikin CV sekarang, kamu punya paling nggak waktu 2 tahun selama kamu kelas 11 dan kelas 12 untuk isi CV-mu itu dengan portofolio yang baik. CV itu dilihat sama bagian HR, sama direksi, sama manajemen ketika kamu melamar kerja,
itu nggak cuma dilihat fotonya. Apalagi kalau diminta CV-nya CV ATS, nggak pakai foto, yang lihat sistem. Maka yang dilihat apa? Komponen yang ada di dalam. Satu, backgroundmu seperti apa? Dua, kamu punya keahlian apa? Sehingga kamu layak untuk dipertimbangkan, untuk diterima. Paham ya? Paham. Nah, kolom keahlian ini yang harus kamu siapkan dengan catatan. Kamu harus masuk dulu ke dalam pikiranmu bahwa apapun yang kamu pelajari di bakti mulia selama 3 tahun yang ada hubungannya sama akuntansi, dengerin. Ketika kamu pakai melamar kerja, itu adalah pertimbangan nomor 3. Jadi masih kamu di sekolah paling pinter, kamu pakai melamar kerja, itu pertimbangan nomor 3. Kenapa? Yang dicari industri sekarang bukan masalah kamu pinter apa enggak toh. Nomor 2, you punya soft skill apa? Punya kemampuan apa yang kira-kira bisa mendukung dan membuat kamu bertahan di tempat kerja? Itu penting. Nomor 1 adalah attitude-mu bagus apa enggak. Attitude itu enggak cuma masalah sopan santun, etika, adab. Tapi di dalam attitude, kalau kita ngomongin attitude di lingkup industri, ada satu elemen penting yang harus dipertimbangkan, yaitu mental. Mentalmu kuat enggak, tahan banting enggak, mudah beradaptasi atau tidak. Kenapa kami industri sekarang itu terus terang khawatir, terutama sama Gen Z. Industri itu sadar loh kalau Gen Z itu sebenarnya mahal. Gen Z itu sebenarnya bagus dan pintar. Yang dikhawatirkan sama industri terkait sama Gen Z, kalian masih Gen Z kan? Tahu nggak apa? Mentalnya nggak kuat. Karena terpapar tuh informasi di sosial media, TikTok, Instagram, Reels, Short, apapun itu yang kamu tonton, terus katanya kalau kerja harus memberi makan sama jiwanya juga, gitu kan? Dikit-dikit toxic, dikit-dikit. Nah itu pertimbangan yang penting bagi perusahaan. Jadi perusahaan itu hire for attitude. Nomor 1 attitude dulu. Itulah kenapa Sangu nomor 3 tak tulis di situ. Kamu minta sama saya Sangu kasih latihan senyum. Ini adalah jurus dasar mencari orang dalam. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon.